Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia, kami putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa yang satu, bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia, kami putra dan Putri Indonesia menjunjung menjunjung bahasa bahasa persatuan, persatuan, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda dihadiri oleh pemuda lintas suku, agama, dan daerah. Dari belahan barat Indonesia, Muhammad Yamin, seorang pemuda kelahiran Sawalunto, Sumatera Barat, yang mewakili organisasi pemuda Sumatera, Jong Sumatranen Bon. Dari sebelah timur, nama Johannes Lemena, kelahiran kota Ambon, Maluku, dari organisasi pemuda Jong Ambon. Bukan hanya bertemu, tapi mereka juga berdiskusi, bertukar pikiran, mematangkan gagasan, hingga akhirnya bersepakat mengikatkan diri dalam komitmen keindonesiaan. Belum lagi kalau kita berbicara tentang perbedaan agama dan bahasa. Muhammad Yamin beragama Islam, berbahasa Melayu. Johannes Lemena beragama Protestan, berbahasa Ambon. Begitu juga dengan Kaca Sungkana, Lefran Senduk, dan 71 pemuda peserta kongres lainnya. Mereka memiliki latar belakang agama, suku, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Namun, fakta sejarah menunjukkan bahwa sekat dan batasan-batasan tersebut tidak menghalangi para pemuda Indonesia untuk bersatu demi cita-cita besar Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan tekad dan semangat para pemuda-pemudi Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari jajahan negara asing. Kongres Pemuda merupakan hasil pemikiran dari seluruh pelajar di Indonesia yang tergabung dalam organisasi kepemudaan Perhimpunan Pelajar-Pelajar di Indonesia. Hari pertama Kongres Pemuda dilakukan tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolike Jonglingen Bonn. Di hari pertama ini, Sugondo Coco Puspito berharap agar kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari pemuda. Muhammad Yamin juga mengungkapkan pendapatnya bahwa faktor yang memperkuat persatuan Indonesia antara lain sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Kongres Pemuda dilanjutkan di hari kedua tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung OS Java Bioskop. Di sesi pertama, Samidi Mangun Sarkoro berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan dan juga harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Sesi kedua dilanjutkan di Gedung Indonesische Clubis Kramat. Sebelum akhirnya Sumpah Pemuda menjadi kesimpulan dari Kongres, Sunario Sastrowardoyo menutup Kongres dengan menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi. Pemuda-pemudi Indonesia. Kita bisa hidup damai dan tentram sekarang karena para pendahulu yang berjuang untuk kita. Kita bisa merdeka karena pemuda-pemudi yang berjuang untuk Indonesia merdeka. Mau tahu seberapa keren dan apa aja yang dilakukan pemuda saat zaman dulu? Inilah salah satunya. Para pemuda terpelajar menyadari bahwa Indonesia tidak bisa melawan penjajah dengan cara fisik dan kedaerahan. Para pemuda pun mulai mengubah strategi perlawanan dari gerakan fisik menjadi gerakan politik. Maka, bermuncullah beberapa organisasi-organisasi kepemudaan. Menyadari pentingnya persatuan, mereka menginginkan agar organisasi-organisasi yang bersifat kedaerahan itu melebur diri menjadi satu organisasi yang bersifat nasional untuk bersama melawan penjajah. Karena dengan terpecah belah tidak akan bisa mengalahkan penjajah. Ibarat bermain catur dan Indonesia adalah pionnya. Jika pion terus maju dan sanggup bertahan sampai akhir, maka akan menjadi yang terkuat. Faktanya, Indonesia terus bertahan dan terus maju sampai saat ini.
Mungkin kita tidak bisa sama seperti pemuda-pemudi yang dulu, tetapi kita bisa mewariskan semangat juang mereka. Terdengar suara dari sudut besar negeri Indonesia, bergemuruh semangat menyeru janji Sumpah Pemuda. Tubuh tegap dan dengan suara lantang mengucapkannya. Tangan mengepal seakan siap dalam menjalankan dengan sebaik-baiknya. Pemuda Indonesia bersatu dalam bahasa yang mempersatukannya. Pencapaian cita-cita mulia bangsa Indonesia merdeka dalam dekapan Sumpah Pemuda tidak akan teringkari janjinya. Dengan prinsip bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kamilah pemuda-pemudi Indonesia yang siap menjaga keutuhan sebenarnya. Jangan pernah lupakan bahwa kita tidak akan dapat menikmati kemerdekaan tanpa partisipasi dari semua golongan yang ada di Indonesia. Jangan pernah lupakan bahwa kita adalah satu, yakni kita adalah bangsa Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa.